makasih banget. Maksudnya kita sama seperti preskon sebelumnya yang aku bilang bahwa film Hutang Nyawa ini really special film. Jadi kita pengen bawa banyak hal kayak misalnya short musik video horor yang kita bikin dari Nonaria Santai, terus POV dari Erwina. Sekarang jadi mengerti kenapa dari nonton musik videonya, dan setelah nonton jadi mengerti kenapa sih kita bikin itu. Dan salah satunya activation yang kita bikin ruang foto tumbal Kemaripa itu. Yes. Jangan lupa teman-teman kalau belum foto di depan ada. Ada di sini. Ada di Galapagos. Ini dia kesempatan ya. Dan kita masih akan berkeliling, tunggu aja di sosmed. Oke. Jadi colongannya silakan tungguin di sosmed aja. Baru ada di 2 tempat, sama ini 3 tempat berarti ya? Ya. Akan ada bertambah lagi berarti ya? Tunggu aja di sosmed film Hutang Nyawa. There you go, silakan di follow, silakan diceki-ceki aja kira-kira update terbaru apa yang akan disampaikan di film Hutang Nyawa ya. Selanjutnya saya mau beralih dulu. Saya mau ke another Christian. Kali ini ada Billy Christian. Hi Mas Billy. Hello. Hi, how are you today? Good. This is my birthday. Happy birthday! Spesial banget sih emang hari ini. Gila, gue langsung dipatahin ya. Harusnya itu dari gue, tiba-tiba dipatahin sama orangnya sendiri. Oke, happy birthday Mas Billy Christian. Oh, makasih. Nanti aku nyanyiin spesial. Sayang juga. Takut banget tatapannya kosong ya, ngeri, nggak usah. Baik. Mas Billy, seperti biasa dirimu selalu eksploratif gitu ya, dengan every scene, sinematografinya, ini sangat menarik sekali film yang satu ini. Dirimu ingin menampilkan apa di film yang satu ini? Apakah ada yang berbeda, ada yang baru, or? Pastinya sebagai sutradara, gue selalu berusaha untuk menyajikan sesuatu yang baru, experience yang baru. Kira-kira mikirin, gue bisa kasih kengerian apa ya kali ini ke penonton ya, gitu. Jadi itu pasti challenge buat saya ketika setiap kali membuat project yang baru, gitu. Jadi selalu mikir experience apa, penonton harus diapain, karena kalau penonton dikasih treatment yang sama seperti kebanyakan, aku kan juga suka nonton film horor Indonesia juga, cuman kalau jump scare-nya begitu lagi, kaget lagi, begini lagi. Jadi aku challenge apa ya yang kira-kira belum ditampilin gitu. Jadi itu challenge-nya buat bringing something new aja buat audience. To be honest, aku pun sebagai seorang penontonnya gitu ya, kayaknya agak lumayan digocek tadi ya. Gue pikir ada adegan ini bakal keluarnya di sini, ternyata salah semuanya. Yeah. Totally wrong, keluarnya justru di tempat lain. Jadi itu yang lumayan cukup bikin mengejutkan, tadi nggak ketebak sama sekali. Oke, ini ngomongin tentang para cast-nya. Seperti apa dirimu kemudian membuat sebuah proses kreatif karakter dari masing-masing pemainnya sehingga akhirnya kuat banget di film yang satu ini? Ya, begitu kita menentukan siapa kita lock para pemain, saya sangat excited banget dengan jajaran teman-teman pemain ini. Wah, gila, kayak dari dulu pengen banget kan kerja sama Taskia. Kali ini ada kesempatannya. Juga di sini ada Rachel ya. Ada Rachel juga mungkin pendatang baru yang bagus juga gitu, yang dia kan juga sempat dapat penghargaan ya. Jadi I'm very excited dengan kolaborasi ini. Jadi kayaknya gak seru kalau mereka nggak dikasih PR. Oke. Jawaban luar biasa ya. Wise answer sekali ya. Oke, baik. Mas Billy, satu lagi deh, gue ada pertanyaan. Ini tadi salah satu scene yang menarik adalah pocong terbalik gitu ya. Yes. Ini cukup berbeda dari film-film yang lain ya, karena pocongnya dibalik dengan tetesan darah dan juga batik yang digunakan. Boleh kasih tahu nggak ini proses pembuatannya seperti apa, dan ada yang menarikkah? Kenapa dirimu kemudian mengangkat ada satu scene yang menjadi apa ya, ibaratnya tuh poin dari film yang satu ini? Ya, makanya tuh pocong tuh udah diapa-apain ya di film Indonesia. Jadi, wah, gue harus kasih sesuatu yang baru, yang fresh, yang menyeramkan, yang disturbing. Itu apa ya? Jadi teman-teman udah tahu bahwa orang-orang yang ditumbalkan sebelum mereka menjadi tumbal tuh hidupnya tuh udah kacau banget, kayak Erwina. Udah bolak-balik lah gitu. Gimana caranya? Apabila mereka mati pun mereka mati diperlakukan dengan tidak layak. Jadi sampai dimanfaatin, sampai darahnya dijadikan campuran untuk batik itu sendiri.
Jadi di situ aku bikin udah nggak ada harganya lagi manusia di orang-orang Gemah Ripah ini nih, yang bapak seperti ini. Jadi aku berusaha untuk membuat mereka sangat keji sekali. Jadi ya udah kita bikin sampai dimanfaatkan jasadnya itu menjadi kain batik seperti itu. Jadi pikirnya seperti itu sih. Ya. Iya, pocong ditampilkan nggak sih yang berbeda ya. Yes. Jadi di sini nggak cuma pemainnya dikasih PR, tapi pocongnya juga dikasih PR ya. Betul. Keren banget. Tapi menarik, itu yang menjadi poin dari film yang satu ini. Oke, dari Mas Billy, saya mau beralih pada sang penulis, ada Mas Calvin di sini. Hai. Halo. Hai. Oke, ini juga nggak kalah menariknya karena diangkat dari thread yang cukup ramai sekali di X. Gimana nih? Ada kesulitan nggak dirimu mengejawantahkan apa yang dirimu lihat dari thread, kemudian ditampilkan dalam sebuah film? Mohon maaf, saya jawabnya pakai bahasa Inggris. So It's okay. That's great. That's great because I need to do that. But no, without the Taskia, please. I'm trying. Nanti kita coba ya buat translatein dengan trying cara my yang lebih enteng. Oke. Dia udah belajar soalnya buat tadi. Oh gitu. Aku akan jawab. It's a team effort. It's a team Yeah. effort. But for me, I think like it goes back to the beginning. Thanks, God. It goes back to the beginning where Mas Angga, gave me this opportunity, handed me Anggi's Thread. This is my first horror movie, my first Indonesian horror movie, especially. I'm 24. It's the first time all of this. But something that really touched me was that Anggi's Thread was so complete in terms of what we needed to do. It laid out the groundwork so well for us to mine not only the scares, but also the meaning that we needed to get from it. And I couldn't have a better team around me. For example, the folks from the cinema's in-house writer group, Scriptura, namely Febri Darmayanti, who is an absolute genius and who I had the absolute pleasure of working with and working alongside. But yeah, it was great. Oke. Ya pokoknya tadi tuh dibilang dia dikasih kesempatan ya sama Mas Angga. Terus pokoknya tadi cepet banget tuh ngomongnya. Pokoknya ngobrol-ngobrol dia tuh sama Scriptura, ya kan? Yeah, you got it. Nah, terus dia bikin dulu tuh pakai bahasa Inggris, terus diterjemahin sama Febri. Terus ngobrol-ngobrol, karena kan di threads-nya itu udah lengkap ya. Nah, nanti ngertiin sendiri lagi teman-teman. Nanti pakai. Makasih Taskia namanya. Sama Calvin makanya deh. Tadi aku emang udah ditugasin. Oh. Jadi seadanya ya guys. Jadi translator ya. Is there another question? Because she has to keep. Of course. Oh great. Tadi dia nambah-nambahin, tadi nggak kayak gitu. Oke. Makanya tadi udah nyusun nih di otak aku. Maaf bos. It's okay. It's okay. It's okay. For the next question, should I be in English or bahasa? Either works. I understand both. Enggak, ajaknya pakai bahasa Indonesia, biarin aja dijawab bahasa Indonesia. Oke, fine. Aku yang harus ngertiin ke bahasa Indonesia berarti ya. Baik. Oke, boleh ceritakan proses dari riset pembuatan film yang satu ini? Nah, bingung nggak? Riset pembuatan. Saya sih selalu bingung sebenarnya. It's okay. Tapi in terms of research, of course I can tell you about all the Indonesian horror movies I've already watched and I watched for this. But I think the part that really touched me was getting to work specifically with Scriptura and also getting to work with Billy especially, talking about not only what ghosts mean here in terms of like the belief of it, how mystical and how much people buy into all of that, but also that's a good place up. But also specifically about how to create meaning from it. And I think that's a big difference between like Indonesian film and American film, and it's something I'm still getting the grasp of, but I absolutely adore it, and I've had an unbelievable time doing it. Absolutely. Taskia, silakan. Pokoknya dia tuh udah nonton tuh film-film horor Indonesia. Nah, biar lebih jelas, Kak Mike yang jelasin. Pokoknya gitu, Scriptura, gebek. Nah, jadi itu skrip. Mike lepas untuk diartikan. Monggo, ada banyak. Nanti gak apa-apa, kalian pokoknya pelan-pelan aja, pasti tahu artinya apa. Oke. Nggak apa-apa. Gak apa-apa. Mas boleh. Aku nggak mau.
Nggak mau ya, nggak mau mengartikannya. Soalnya tadi itu udah joke dance aku. Oh. Tapi dia ngomong kepanjangan. Aku nggak keep up sama dia tadi ngomong. Absolutely. Okay. That's right, motherfucker. That's right. Waduh. Ngerti lah ya, paham ya? Ngerti. Nggak usah diartiin ya. Nggak usah diartiin. Oke, terima kasih memperkeras tugas kita semua ya. Kita ke Mas Mike sekarang. Ke Mas, jadi bule sekarang. Mas Mike, how are you today? Absolutely, ya. Ya, baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa kayak ngomong alhamdulillahnya ya? Mas Mike, tapi menarik banget karena dirimu berada di sini, kemudian bisa menunjukkan sebagai orang yang mengalami kesulitan dalam berbicara. Dan itu ditampilkan dengan sangat baik sekali. Apa yang membuat dirimu akhirnya mau berperan di film yang satu ini? Saya jawabnya bahasa Inggris, bahasa Indonesia. It's up to you. Nanti ada Mbak Taskia juga yang siap mengartikan bahasa Inggris tadi. Boleh. Bisa Thailand aja dong. Bahasa Jawa. Ini film horor, tolong dibantu film horor. Ya. Bahasa Inggris. Enggak, ini tuh harusnya kita tuh film horor karena kita Ya. komedi hari ini. Bener. Ya kayak gitu jadinya. Baik. Silakan, Mas Mike. Ya. Tadi pertanyaanmu apa? Astagfirullahaladzim. Apa yang membuat dirimu akhirnya memilih untuk gue mau berperan di film yang satu ini? Karena sebenarnya memerankan karakter yang kesulitan dalam berbicara itu kan nggak mudah, pasti butuh observasi dan lain sebagainya. Sebelumnya terima kasih teman-teman mau hadir ke sini biarpun hujan awet dan sore hari dan macet. Terima kasih ya teman-teman. Ya sama-sama ya. Selalu. Iya nggak apa-apa. Terima kasih. Iya. Ditumbalin lu pada. Oke, jadi sebenarnya waktu Mas Billy bilang dia senang memberi semua pemainnya semacam PR, itu betul sekali. Karena semuanya dikasih PR, semuanya. Aku belum tahu. Jadi pas mulai ini kirain beberapa orang doang dikasih PR. Ternyata semuanya dikasih PR sama Mas Billy. Dan kebetulan Mas Billy ngasih aku PR yang sebenarnya mengejutkan. Dalam artian nggak saya duga-duga, tiba-tiba menurut gua gagap main. Gagap. Di bayangan kita kan ada komedian senior yang sering ada di TV nasional gagap kayak gitu. Sedangkan ini judul horor. Ini beneran gua gagap, kebayang gak sih gagap kayak apa? Gitu kan. Ini weird, agak aneh kan? Iya, benar. Iya, agak aneh. Jadi akhirnya ada penjelasan lain bahwa gagapnya itu semacam traumatik lah. Teman-teman udah nonton kan? Iya. Coba tinggal di gang deh mas, sekali biar suaranya keluar gitu. Ya. Saya digang. Yo. But itu so real, serius. Aku ngerasainnya kayak, aku sampai mikir apakah sebenarnya Michael Cole aslinya segagap ini gitu ya? Karena membawakan sangat meyakinkan sekali. Oh itu ada efek samping kok. Oh iya? Ada efek samping. Pikiran saya jadi gagap juga. Karena kan traumatik dan penjelasan Mas Billy juga masuk akal dan aku ya udah setuju, let's do it. Akhirnya kita bikin skematiknya, lain-lain, konsekuensi dia trauma, bahwa dia gagap gitu. Nah pas meraih gagapnya juga cukup tantangan. Oke. So ya, tapi fun kok. I had a lot of fun lah pasalnya. I can see that. Ya, Kayaknya dirimu bermain sangat plong sekali dalam yang satu ini ya. sangat sih. Atau jangan-jangan dirimu memang kenal dekat sama Tumbal Pabrik. Karena kalau misalnya tadi ngomongin tentang, nggak bentar dulu. Lu jangan ngejudge gua ya. Nanti gua dimusuhin sama Mas Mike ya. Nggak, maksudnya gini. Film yang satu kan ngomongin tentang Tumbal Pabrik. Apa-apa. Ini wartawan yang diam aja bakal jadi tumbal kok. Aduh, takut. Oke, film yang satu ngomongin tentang Tumbal Pabrik. Ya. Nah, ini tuh sangat common sekali di kehidupan kita sehari-hari, in a way ya. Dan dirimu sebagai sosok yang cukup misterius di film yang satu ini, dari awal sampai dengan akhir, seberapa tahu dirimu tentang Tumbal Pabrik, Mas Mike? Kita masyarakat Indonesia kan nggak jauh dari kata-kata tumbal, bukan karena itu bagian dari budaya kita sekarang, tapi lebih tepatnya tuh kayak folklore atau cerita-cerita yang kita dengarkan, terutama pabrik. Nggak usah pabrik di jalanan pun pasti ada tumbal atau apa. Kadang-kadang kalau kita dengar berita nonton di jali ada orang meninggal di jalan yang baru, kita pasti bilangnya secara nggak sengaja gue nggak ngerti, tiba-tiba ngomong wah tumbal kali itu kan gitu. Sering banget ngomong kayak gitu. Berarti kan ini nggak jauh dari budaya orang Indonesia juga. Walau mau kita akui mau enggak, ini nggak jauh. Saya rasa hampir seluruh negara Asia ya. Cuma kalau Indonesia kenapa tumbalnya beda-beda? Karena balik lagi kan kita punya budaya dan yang beda-beda juga.